Firman Tuhan berkata, sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Terjemahan yang lain, ini tadi terjemahan dari Indonesian Modern Bible, ini dari terjemahan LAI. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kalau diambil ayat ini dalam kata mengasihi, ya, kalau dalam bahasa Ibrani-nya itu ahav, ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya love, ya. Memang kalau dalam bahasa Indonesia ya, itu kata kasih dan cinta itu beda. Tetapi kalau diambil dari bahasa Inggris itu kaya isinya. Kata love itu bisa cinta, bisa kasih gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari beberapa terjemahan di luar bahasa Indonesia, ya, khususnya bahasa Ibrani, itu kata ahav itu artinya tidak terbatas, unconditional, unlimited, tidak ada batasannya dan tidak melihat situasinya. Ya. Ini bentuk daripada cinta Tuhan kepada manusia. Jadi dasar dari segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan di semesta alam ini atau hak olam, ya, tadi kalau kita lihat oleh karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sebenarnya itu mengambil kata lebih luas daripada sekedar dunia, hak olam, jadi alam semesta, ya, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya manusia yang percaya itu beroleh keselamatan. Nah, kita lihat di sini, saudara, ketika Tuhan sekali lagi menjadikan semesta alam, dasarnya adalah cinta. Manifestasi yang terlihat dengan jelas adalah manusia. Bahwa manusia diciptakan menurut rupa dan gambar daripada Tuhan sendiri. Dan bukan hanya itu saja, saudara, tetapi manusia juga diberi kepercayaan, diberi mandat, diberi otoritas atas semesta alam. Ya. Ada dua, saudara, mandat yang diberikan. Pertama, mandat untuk menguasai alam. Kedua, mandat untuk memelihara alam. Ya, sebenarnya ini. Tapi manusia lebih mengedepankan atau mengutamakan mandat untuk menguasai bumi. Dan sebaliknya mengabaikan mandat untuk memelihara bumi. Sehingga yang terjadi adalah disharmoni. Sesuatu yang tidak seirama, berbenturan. Kita tahu pada akibatnya apa yang terjadi? Bencana alam, sakit penyakit. Dan itu semua timbulnya atau munculnya atau diakibatkan oleh karena adanya ketidakseimbangan antara menguasai dan memelihara. Ya. Manusia memang secara rakus gitu, lebih mengutamakan menguasai, tapi tidak memikirkan tentang memelihara.
Padahal Tuhan kasih dua hal ini untuk menjadi tugas dan tanggung jawab Tuhan atas manusia yang telah diciptakan menurut rupa dan gambar Dia. Saudara, kalau tadi kita tahu melalui ayat yang sudah kita baca, oleh karena cinta, oleh karena kasih, Tuhan menjadikan segala sesuatu di semesta alam ini, termasuk manusia yang ada di dalamnya. Maka kita lihat bermacam-macam wujud yang sempurna dari hasil ciptaan Tuhan. Begitu sempurna, saudara, tentang anatomi tubuh. Ya, bagaimana manusia melalui setiap organ-organ tubuh yang ada di dalam tubuh manusia itu sendiri dapat merecovery manusia ketika dia mengalami sakit penyakit. Demikian juga reproduksi, di mana manusia dapat bertumbuh, berkembang biak populasi. Maka Tuhan buat atau ciptakan laki-laki dan perempuan. Masih banyak lagi kalau kita bicara, bukan hanya manusia saja, tetapi seluruh ciptaan Tuhan begitu sempurna, saudara. Di dalam kesempurnaan cinta Tuhan ada harmonisasi. Dan cinta itulah yang menjadi dasar daripada tindakan ataupun langkah-langkah yang Tuhan buat. Demikian juga, saudara, ketika kita mau harmonisasi terjadi pada saat kita membangun keluarga, itu kita harus mendasarinya pertama dengan cinta atau kasih. Ada 4 jenis kasih di dalam kitab suci. Yang pertama, storge, itu kasih antara suami istri, anak orang tua, gitu ya. Lawan katanya astorgos, tanpa ada kasih sayang. Saya pernah menemukan keluarga yang memang kacau balau, saudara. Ya, betul-betul kacau sekali situasi rumahnya. Nggak ada tegur sapa, nggak ada ketertiban. Anak-anaknya mau pulang malam, mau tidak pulang di rumah atau ke rumah, saudara, itu nggak jadi masalah. Karena mereka tidak pernah mempedulikan satu dengan yang lain. Bahkan anak ketika lewat di hadapan orang tua, itu lewat begitu saja, saudara, seperti tidak ada manusia lain. Padahal itu orang tua yang seharusnya dihormati. Ketika ada komunikasi juga caranya salah. Hanya ada pertengkaran dan keributan di sana. Setiap kali muncul pembicaraan, setiap kali ada topik yang harus dibahas, itu yang ada adalah keributan, pertengkaran. Itu kenapa? Karena nggak ada kasih, nggak ada cinta di dalam keluarga itu. Terus yang kedua, pileo, atau kalau yang sering disebut itu filia, ya, yaitu kasih seorang sahabat. Ini melebihi ikatan keluarga. Saudara, kalau yang namanya sahabat, itu dia mau korban demi sahabatnya. Ini sahabat yang benar-benar sahabat, ya. Ada juga sahabat yang sebenarnya bertepuk sebelah tangan, ya. Artinya apa? Sahabat yang satu mungkin betul-betul betul-betul dia melakukan sesuatu yang baik buat sahabatnya itu. Sebaliknya, yang satu memanfaatkan. Kalau namanya seorang sahabat, dia nggak akan pernah memanfaatkan sahabatnya. Bahkan cenderung berkorban. Dan tingkatannya ini melebihi bahkan daripada kasih di dalam keluarga. Adik kakak bisa ribut, saudara. Apalagi kalau urusannya warisan. Benar, saudara. Ini banyak terjadi.
Tapi sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Bapak Yahweh, jangan pernah ada keributan kalau warisan. Amin. Karena saya banyak lihat saudara, ujungnya itu nggak ada apa-apaan. Ya, mungkin saja terima miliaran, tapi itu habis dalam tempo 1-2 tahun. Tapi persaudaraan itu harus terus dibangun. Amin. Persaudaraan itu harus terus dibuat jadi akrab gitu. Tapi itu pada kenyataannya keluarga bisa pecah, suami istri bisa berkelahi, cerai, saudara. Itu karena ini, ya. Karena tidak mendasarinya dengan kasih. Ya. Nah kemudian yang ketiga adalah eros. Ini kasih romantis, hasrat seksual atau nafsu. Ya, jadi ketika terjadinya perselingkuhan, itu sebenarnya dasarnya ini. Kenapa? Karena melihat sesuatu yang mungkin jadi jadi penilaian bahwa itu baik, bahwa itu lebih bagus, bahwa itu lebih cantik, bahwa itu lebih ganteng, lebih keren dan lain sebagainya. Itu lebih perhatian, itu lebih bisa berbicara, lebih bisa diajak berkomunikasi, dan berbagai alasan lainnya. Kalau dasarnya ini saudara percaya akan terjadi kekacauan. Jadi kadang-kadang kelemahan pasangan hidup kita itu bukan untuk dicari titik lemahnya, tetapi justru bangun dengan kemampuan diri yang ada pada kita untuk kita bina, bersama-sama membangun keluarga yang berkenan. Terus yang keempat, agapao atau agape. Ini kasih Tuhan atau kasih yang abadi, sempurna. Ada pengorbanan, manifestasi dari cinta, manifestasi dari kasih yang sempurna itu adalah pengorbanan. Jadi kalau tanpa korban itu tidak dikategorikan agapao ada di dalam dirinya. Ya. Sekarang kita masuk ke pokok bahasan. Ini ada beberapa aspek yang terlihat ketika kasih memenuhi kita dan keluarga. Yang pertama yang kelihatan dengan jelas, saling menerima satu dengan yang lain. Ya. Dan ini diwujudkan dengan tindakan yang nyata, baik ketika berhadapan dengan orang banyak atau sekalipun sedang ada di dalam rumah ketika tidak ada orang yang memperhatikan. Dengan kata lain, nggak pakai topeng. Karena ada orang begitu waktu masuk ke gereja, seperti malaikat dia. Ya. Kenapa? Karena dia pandai bersandiwara. Tapi begitu dia pulang ke rumah jadi monster buat keluarga. Ini yang bahaya. Ya. Ada nggak manusia yang sempurna? Nggak ada. Tapi kita mau belajar untuk sempurna. Amin. Dan proses belajar itu terus. Kalau kita tunggu dulu jadi sempurna baru ikut Tuhan, kalau kita tunggu dulu untuk kita jadi sempurna baru melayani Tuhan, nggak akan pernah tercapai tindakan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi menerima kelebihan dan kekurangan orang lain, dalam hal ini pasangan hidup, anak, atau orang tua. Ya, ini harus terus diselenggarakan. Kenapa sih seorang anak punya pandangan yang negatif kepada orang tuanya? Demikian juga sebaliknya, orang tuanya selalu punya pandangan negatif terhadap anaknya, atau istri terhadap suami dan suami terhadap istri. Kenapa saudara? Karena setiap pribadi cenderung mendahulukan hak daripada kewajiban. Saya sebagai seorang anak berhak atas kasih sayang. Tapi dia nggak sadar bahwa dia punya kewajiban untuk menghormati orang tuanya.
Begitu juga seorang istri menuntut suami. Oh, untuk seorang suami melakukan yang terbaik dalam segala sesuatu, menghasilkan yang banyak buat keluarga. Tapi ketika itu tidak tercapai, saudara, ya, maka terjadi keributan. Istri merasa berhak mendapat sesuatu yang terbaik. Istri merasa berhak untuk menerima sesuatu yang lebih banyak. Ya. Demikian saja bisa sebaliknya, saudara. Ada tuntutan-tuntutan dari suami. Begitu pulang, makanan harus tersedia. Ya, dalam kondisi yang hangat. Wow, itu artinya ya. Mesti masak yang fresh, yang seger gitu. Tapi kadang-kadang seorang istri juga punya kesibukan yang lain. Bisa saja itu hari terabaikan. Asal jangan setiap hari. Kalau setiap hari terabaikan, itu bukan terabaikan, tapi diabaikan. Beda ya. Kalau terabaikan itu karena ada sesuatu yang penting dikerjakan sehingga akhirnya tidak melakukan apa yang seharusnya menjadi kewajibannya. Bisa saja ada tuntutan-tuntutan seperti itu. Ya. Keributan terjadi. Kenapa? Karena selalu menekankan hak itu lebih penting daripada kewajiban. Kalau mau menjadi keluarga yang harmonis, dasarnya cinta itu harus ada. Dan di dalam cinta itu juga mesti ada yang namanya mendahulukan kewajiban daripada hak. Ya. Dan ini diperlukan kesabaran, ya, untuk saling menghargai, menerima, dan menghormati. Yang kedua, komunikasi terbuka. Harus, kalau mau keluarga kita terbangun, ya, selain daripada dasarnya cinta tadi ya, bahwa di dalam cinta itu juga ada komunikasi yang terbuka. Saya mau kasih tahu saudara, ketika orang mulai menjauh dari Tuhan, dia menghindari ibadah-ibadah, saudara, ada sesuatu yang harus diperbaiki. Coba perhatikan saudara. Adam dan Hawa itu berdialog, berkomunikasi dengan Tuhan face to face. Sebelum dia melakukan pelanggaran. Pada saat dia telah melakukan pelanggaran, dia ada di dalam keadaan berdosa, dia bersembunyi dari Yahweh. Benar gak? Yahweh bukan gak tahu di mana Adam dan Hawa berada. Yahweh bilang, Adam, kemana kamu? Oh, saya takut mendengar suaramu karena aku telanjang. Kemudian kita lihat siapa lagi. Siapa yang pertama itu? Nabi Adam. Kain dan Habel. Kain dan Habel. Tadinya mereka ketemu Yahweh, no problem. Mereka berbicara juga dengan Yahweh, berkomunikasi juga. Tapi waktu Kain membuat kesalahan, Kain melanggar firman Tuhan, Kain melakukan kejahatan, apa yang terjadi? Dia ketakutan berhubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Begitu juga anak-anak kita, saudara. Coba perhatiin, kalau mereka bikin salah, pasti mereka takut, saudara. Ya, ketika kita panggil, belum dimarahin, saudara, baru dipanggil aja udah takut. Ya. Demikian juga pasangan hidup. Hanya ada orang yang pintar nutupin kesalahan, ada yang dia nggak bisa, saudara. Itu aja beda. Ya. Tapi saya mau kasih tahu, ketakutan itu bukan dari Tuhan. Sumber daripada ketakutan itu adalah dosa. Dan dosa itu datangnya akibat tipu muslihat setan atas manusia. Benar? Tuhan tidak merancangkan. Ya. Tuhan tidak punya master plan manusia itu hidup dalam ketakutan. Maka segala sesuatu yang berbentuk ketakutan,
itu bukan dari Tuhan. Pasti dari setan. Amin. Karena firman Tuhan berkata bahwa Yahweh itu tidak mendatangkan roh ketakutan, tetapi dia memberi roh keberanian dan ketertiban. Jadi begitu juga saudara, komunikasi yang terbuka itu artinya begini saudara. Jujur, terus juga penuh dengan kasih. Ya. Dan ini akan membangun cinta. Ya, betul saudara. Coba kalau pagi-pagi ya, langsung sebagai seorang suami coba puji istrimu. Ya, itu akan membangkitkan cintamu terhadapnya, dan percaya saudara, di sepanjang hari itu pasti kau akan diberikan layanan terbaik dari seorang istrimu. Amin. Tapi kalau baru bangun tidur saudara, sudah dimarah-marah, sudah dibentak-bentak, udah percaya nggak dapat apa-apa yang terbaik saudara. Mungkin masak sayur pun sengaja ditambah garamnya lebih banyak, atau bumbunya dikurangi, ya, sehingga menjadi hambar. Ini realita, ini kenyataan saudara. Ya, makanya coba lihat saudara, namanya Master Chef, perempuan 1, laki-laki 1000. Ya, karena kalau laki-laki masaknya konsisten. Ya, kenapa? Pokoknya asal resepnya begitu, hasilnya sama. Kalau perempuan beda sudah. Kalau dia masak beda. Kalau perasaannya lagi seneng, oh masakannya enak, bahkan super enak. Coba kalau lagi kesal, oh ampunan dulu rasanya. Asin banget nih. Ya, kayak gitu. Pernah gak istri gue? Pernah juga saudara. Kalau dia lagi kesel, asin banget nih gitu. Mungkin sengaja kali ditambahin garamnya, nggak tahu ya. Tapi itu ya bisa aja kan, hamba Tuhan juga manusia kok, gitu kan. Tapi tidak dijadikan polemik yang berkepanjangan. Beda pendapat bisa terjadi sama siapapun juga saudara. Kita tidak munafik. Ya, sekalipun orang yang tahu firman, mengenal Tuhan, menjadi pensiar berita dari Tuhan, itu bisa juga berkonflik dalam pandangan-pandangan yang berbeda, tetapi tidak meruncing, segera diatasi untuk semuanya menjadi lebih baik. Nah, jadi jangan ada kata-kata kasar, kutuk yang keluar dari mulut kita, karena ucapanmu adalah doa. Ya, ini perhatikan baik ya. Kalau dulu kalau belum sadar, oke aja lah ya. Tapi sekarang sudah sadar ya, mesti benar-benar dikendalikan saudara. Ya, saya banyak melihat gini, terutama orang tua yang berhadapan dengan anak-anaknya hiperaktif, nakal gitu ya. Sebenarnya kalau saya cenderung itu bukan nakal, hiperaktif. Ya, hiperaktif, bergerak ini itu. Nanti marah-marah, begitu dia capek semakin marah. Kalau sudah marah, yang keluar dari mulutnya itu perkataan yang nggak bagus saudara. Kebun binatang keluar, kamu ini kayak siapa sih? Kok kamu ini kayak monyet katanya. Oh benar-benar saudara, makin aktif dia seperti kerang, seperti monyet. Betul, ya. Dan kalau anaknya monyet, kira-kira bapak ibunya siapa saudara? Raja monyet, betul nggak? Iya kan? Ini mesti kita perhatikan, jadi jangan sembarangan keluar perkataan yang buruk tentang anak kita. Sekalipun mungkin dia hiperaktif, kita bilang, nah kamu bisa mengendalikan diri, kamu bisa bertindak bagus ya, tidak membuat orang lain jadi risau atau jadi tidak konsentrasi. Nah, walaupun kita belum melihat hasil, tapi perkatakan perkataan yang bagus. Ada seorang ibu saudara yang berdoa buat anaknya 20 tahun karena anaknya terikat narkoba. 20 tahun saudara. Dan kita bayangkan kalau di dalam ilmu kimia, besi itu kalau sudah karatan dan sudah bertahun-tahun itu hampir-hampir tidak bisa lagi dibuat bagus. Ya. Tapi pada kenyataan, sekalipun nggak mungkin menurut prediksi manusia, ibu ini bisa menangkan anaknya. Akhirnya anaknya bertobat dan melayani Tuhan melalui tetesan air mata dalam doa, bukan perkataan kutuk yang keluar. Kalau menyusahkan nggak, sangat menyusahkan. Ya. Apapun yang ada di rumah itu habis saudara, perhiasan habis,
Lemari itu kosong semua, saudara, nggak ada lagi isinya. Kenapa? Karena dijual. Jangankan lemari, komputer, saudara, casingnya ada, tapi begitu dibuka isinya kosong. Kosong isinya. Kenapa? Rupanya di dalam itu diambil, dijual. Jadi kalau dibawa sama casingnya kan ketahuan. Jadi itu nggak ketahuan, saudara, diambil. Jadi aman-aman aja dijual. Buat apa? Buat beli narkoba. Sampai meningkat, akhirnya jadi pelaku kejahatan. Dan banyak kejahatan yang dia buat dan berujung kepada penjara. Ya. Nah ini, diperlukan pengampunan untuk dapat membangun komunikasi yang baik. Bisa aja pasangan hidup kita pernah bentak-bentak kita, atau marah dengan kita, atau cerewet. Kadang-kadang kalau perempuan makin tambah umur makin cerewet, saudara. Ya tujuannya sih bagus, cuma kadang-kadang harusnya hanya sekali dia bisa mengulang 3, 4, 5, 6 kali itu dengan pesan yang sama gitu ya. Kadang-kadang itu juga bikin apa ya, waduh ya, cuman kita berusaha berpikir begini, oh istriku lakukan itu demi kebaikan. Akhirnya kan jadi betul-betul memang jadi kebaikan buat kita, dan kita nggak sebel dengar dia kasih komentar terus ya. Anda yang sudah berumur 50 tahun ke atas nanti baru rasain, kalau yang masih di bawah 50 belum ya. Nanti bagaimana seorang istri itu jadi banyak ininya ya. Nah, ya saya udah mulai ngalamin, saudara, tapi saya selalu melihat istriku beri yang terbaik dalam ucapannya, di dalam perhatiannya melalui kata-katanya ya. Nah, sekali lagi, mungkin saja hal-hal yang tidak menyenangkan melalui ucapan, melalui komunikasi yang buruk itu pernah terjadi. Jadi ini mesti ada pengampunan, menerima, saudara. Apa sih mengampuni? Menerima apa yang buruk yang sudah terjadi dengan ucapan syukur dan berusaha untuk memperbaiki keadaan lewat tindakan kita. Kenapa sih persoalan problem terjadi dalam bentuk hal apapun loh, saudara? Itu karena adanya kurang komunikasi. Komunikasi tidak terbangun, komunikasi tidak berjalan dengan baik, saudara. Dan bahkan sekarang ada suami istri yang kalau bicara padahal satu rumah pakai WA. Ada nggak yang pernah? Halo, di sini ada yang pernah? Ya kan? Ada yang pernah? Ada. Biasanya yang senyum-senyum itulah ya, yang pernah pakai WA. Kenapa? Karena nggak mau bangun komunikasi. Ya. Nanti tidur pun yang satu menghadap timur, yang satu menghadap barat, saudara. Pegang handphone dan mulai berbicara melalui WA. Ini repot. Kalau ada sesuatu yang salah dan harus diperbaiki, komunikasikan. Jangan segan-segan. Tapi sekali lagi, jangan dominasi. Mau menang sendiri. Aku yang benar, kau yang salah. Itu jangan. Tapi kita cari siapapun yang benar, siapapun yang salah, kita cari. Kita rumuskan secara bersama untuk mengambil sebuah keputusan yang terbaik melalui komunikasi. Ya. Sehingga kita sebagai pribadi, kita sebagai keluarga terbangun di dalam Tuhan. Oke, yang ketiga atau yang terakhir, pelaku firman. Melakukan firman Tuhan itu menjadikan kita berhasil dan berbahagia. Firman Tuhan bilang atau berkata, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman. Jadi nggak cukup hanya mendengar, harus melakukan firman. Kemudian renungkanlah, itu di dalam kitab Mazmur, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Firman Tuhan berkata, berakibat apa saja yang diperbuat berhasil. Membangun iman untuk memiliki ketahanan di tengah-tengah keadaan yang tidak baik pada saat kita melakukan firman. Sekali lagi, kita dapat membangun iman untuk memiliki ketahanan di tengah-tengah keadaan yang tidak baik dengan cara kita melakukan firman. Saudara, ada dua hal, pertandingan dan pertempuran. Kalau pertandingan, kita nggak perlu menang, kita cukup ngikutin. Ya. Tapi kalau pertempuran, kita harus menang. Ya. Sebab kalau pertandingan,
itu biasanya dilaksanakan untuk membangun persahabatan, untuk mengenal ya antara satu dengan yang lain, baik sebagai pribadi atau sebagai sebuah negara. Ya, maka nggak ada itu orang pertandingan sepak bola dengan tujuan untuk berantem, enggak saudara, tapi untuk membangun persahabatan. Ini contoh aja. Jadi yang namanya pertandingan itu sekali lagi nggak harus menang, cukup ngikutin, karena kemenangan Tuhan sudah beri buat kita. Amin. Melalui apa? Melalui Kalvari, melalui salib Kristus kita berkemenangan. Amin. Ya, dulu sih udah pernah saya contohin ya tentang apa itu pemenang, tapi nanti next kita akan bahas itu. Nah, tetapi untuk peperangan ini bicara tentang mati hidup, dan kita berhadapan dengan lawan. Apa itu lawan kita? Tantangan. Apa itu lawan kita? Problem. Apa itu lawan kita? Masalah. Kita harus menang. Kita harus mampu menghadapi itu dan bahkan menang atas tantangan, problem, masalah. Ya, itu perlu ada tindakan di dalam kita. Ya. Nah, saudara, ini diperlukan pengorbanan untuk dapat melakukan. Kadang-kadang kita dibawa pada situasi sepertinya kita ya bisa ngalamin terobosan. Oh, seperti yang juga sudah sering kali saya sampaikan, sepertinya kita ambil lah yang jadi orientasi utama manusia itu kan materi. Keuangan kita mulai jadi nggak bagus. Ya, percaya saudara, itu bukan rancangan Tuhan. Bisa karena kesalahan kita sendiri, satu. Kedua, bisa karena ada strategi setan. Tapi percaya, apa yang menjadi hak kita nggak akan pernah hilang. Mungkin saja tertunda, bisa. Tapi itu seperti orang yang sedang menabung. Jadi jangan takut, saudara. Ketika waktunya genap, apa yang jadi hak kita pasti itu keluar secara utuh. Tuhan nggak pernah mau berutang. Itu aja prinsipnya. Tuhan nggak akan pernah mau berutang sama kita. Jadi apapun yang kita lakukan untuk Tuhan pasti ada rewardnya. Amin. Walaupun kita melakukannya bukan berdasarkan reward itu yang menjadi tujuan utama kita, tetapi berdasarkan cinta kita kepada Tuhan. Kalau soal reward pasti itu akan menyertai dan menjadi bagian kita ketika tujuan kita adalah Tuhan. Amin. Jadi dasarilah segala sesuatu yang kita mau buat, sesuatu yang kita mau kerjakan di dalam membangun apapun itu yang dibangun, usaha kita, pekerjaan kita, karir kita, rumah tangga kita, masa depan kita, kalau kita mendasarinya dengan cinta, dengan kasih, maka itu akan terlaksana. Amin. Digenapi dalam hidup kita. Amin. Nah, yang uniknya nih saudara, saya ketemu dalam bahasa Inggris kata mengasihi tadi love, ya jadi pakai ed gitu ya di belakangnya. Itu berarti sesuatu yang sudah terjadi. Ya, ini bahasa Inggris cakep juga sih. Jadi tentang Tuhan mengasihi kita, itu adalah sesuatu yang sudah terjadi jauh sebelum atau melampaui sebelum kita mencintai Dia. Dia lebih dulu mengasihi dan mencintai kita. Amin. Maka sampai Dia mau rela berkorban. Apa yang dikorbankan? Sesuatu yang berharga yang hanya ada satu-satunya bagi kita. Anak yang tunggal diberikan karena Dia cinta kepada kita, jadi korban supaya kita diselamatkan. Sebab itu hiduplah di dalam cinta atau kasih. Maka ketika engkau melakukan segala sesuatu, pasti engkau akan melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Bapak Yahweh di dalam Tuhan, Yesus masih memberkati kita semua.